Ya, Alhamdulillah. Hmm. Jangan lupa kita bersyukur hari ini bisa kembali lagi lanjut kuliah kita rekayasa lalu lintas. Nah, satu bagian dari pembahasan transportasi, di mana pada kuliah ke-6 ini kita membahas tentang teori arus lalu lintas. Masih membahas tentang karakter arus lalu lintas ini. Ada yang sudah baca materinya? Karena sudah ada link classroom di grup. Kalau ada jaringan internet, Anda bisa baca-baca. Di kampus ada jaringan internet, di tempat-tempat umum juga ada, tempat olahraga. Anda sambil santai Anda bisa baca-baca. Tanya pada pembahasan kali ini, membahas tentang arus lalu lintas. Ada karakternya. Jadi, karakter arus lalu lintas ini menjelaskan tentang ciri arus lalu lintas. Baik dia kualitatif maupun kuantitatif. Kualitas maupun jumlah ya. Ada kecepatan, besarnya arus, berapa kepadatan lalu lintas, padat atau tidak padat, macet atau tidak. Begitu juga hubungannya dengan waktu maupun jenis kendaraan. Karena di jalan ada kendaraan yang lewat. Nah, ini berkaitan dengan karakteristik arus lalu lintas. Jadi arus lalu lintas punya karakter, ya. Ini ciri-cirinya, ciri-cirinya arus lalu lintas. Ya, ada kecepatan kendaraan, arusnya, kepadatannya, kaitan dengan waktu. Ada karakteristik yang primer. Ini berkaitan dengan volume. Apa itu volume? Ya, volume kendaraan itu apa? Pernah baca? Namanya volume, ya, berkaitan dengan angka, berarti jumlah. Jumlah kendaraan, kalau volume kendaraan, jumlah kendaraan yang lewat di jalan. I sama dengan 1/H. Arus lalu lintasnya 1/waktu antara. Ada kecepatan. Nah, apa kecepatan? Ya, baca-baca. Kecepatan itu jarak per waktu ya. Ada jarak berapa? 1 kilo dibagi waktu jarak dari sini 0,0 sampai titik 1 kilo. Jarak dibagi waktunya. Jadi materinya Anda bisa baca sendiri ya. Karakteristik sekunder, nah ini ada. Nah, jarak antara, kemudian karakteristik volume lalu lintas. Nah, ini sudah dibahas. Variasi harian, variasi jam, jam bulanan, variasi arah. Nah, ini. Jadi penjelasannya sudah sangat jelas. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, diskusikan. Apa itu LHR? Nah, lalu lintas harian, rata, volume jam, perencanaan FPJP, dan kendaraan juga diklasifikasi, ada kelas-kelasnya yang berat, pribadi dan seterusnya. Ada SMP, apa itu SMP? Satuan Mobil Penumpang. Itu satuan mobil penumpang disingkat SMP. Salah satu satuan dari kendaraan. Ada SMP, ada mobil penumpang, sampai bis, ada truk. Nah ini ada persimpangannya dan ruas. Ada faktor SMP. Waalaikumsalam. Karena mobil penumpang, mobil itu satu, stasiun ruas, persimpangan, mobil satu, penumpang 0,8. Ini sudah ada rumusnya. Sepeda motor 1,5. Nah, ini. Truk juga sudah ada standarnya. Yang ringan 1, sampai yang untuk besar 1,8. Nah, diharapkan Anda bisa baca-baca ya. Ini saya tidak perlu banyak penjelasan. Teori, sekedar teori. Yang paling penting itu actionnya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya itu.
yang saya tugaskan membaca artikel. Artikel itu penerapannya dalam ya aksi di jalan, langsung prakteknya, aplikasi pelajaran rekayasa lalu lintas di lapangan. Ini teorinya Anda bisa baca-baca, kalau Anda tidak mengerti bisa ditanyakan. Ada pembahasan peramalan, bangkitan, alihan. Kalau Anda bingung, bisa juga baca pakai AI ya. Ada meta AI. Nah, di situ. Apa pengertian bangkitan, tarikan. Nah, kalau bingung, tinggal tanya saja. Ada chat GPT, ya. Ada DeepSeek. Ya, ini. Mudah sekarang ya belajar. Dari kuliah ke-6, ada tugasnya. Tugas 7, materi ke-6. Ini sudah ada videonya, rekaman. Saya pernah mengajak, saya rekam. Saya bisa nonton kalau mau nonton materinya. Nah, ini tugasnya. Jelaskan karakter arus lalu lintas, karakter kritik primer. Nah, jadi ada 5 soal. Karakteristik volume lalu lintas, silakan Anda isi ya. Masuk pada materi karakter ya, pengembangan karakter. Apa yang Anda bisa amalkan dari kisah Nabi? Di sini Nabi Lut alaihissalam. Ada pasti pelajaran yang bisa Anda tarik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai akhlak ya, akhlak yang baik. Untuk Nabi Lut ada juga materinya di materi kuliah, ya, materi karakter. Dan Anda klik dan buka tentang Nabi Lut alaihissalam. Nah, klik, Anda akan dapatkan di situ salah satu slide-nya membahas tentang apa yang Anda bisa ambil dari hikmah. Nah, adanya kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan ini penting karena memang tujuan pendidikan kita itu membentuk manusia beriman dan bertakwa. Tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau dosen lain mungkin tidak arahkan ke materi karakter, saya arahkan ke materi karakter. Diharapkan Anda selesai riset Anda, salam, Anda juga punya karakter ya, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya, peduli dan sebagainya, itu karakter. Jadi untuk materi saya ini tinggal dilanjutkan dengan kerja tugasnya. Ini tugas ke-7. Dan lupa tugas 1 dikerjakan sampai 7. Sudah 7 ini. Tugas 7. Kalau bingung dengan materi sini Anda bisa gunakan AI juga. Nah, di antara pelajaran dapat yang dari Nabi Lut itu, mahasiswa harus saling memberi nasihat, kebaikan, terlalu berusaha menjauhi perbuatan buruk. Yang kedua, yang di sini, yang ada di filenya, mahasiswa memuliakan tamu, tamu dimuliakan. Ketiga, belajar bangun sebelum subuh untuk beribadah dan berdoa. Ya, yang Muslim sholat subuh, yang lainnya juga mungkin agama-agama yang lainnya. Ini yang bisa diamalkan dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama, saya ulangi, saling memberi nasihat kebaikan, berusaha menjauhi perbuatan buruk. Yang kedua, memuliakan tamu. Yang ketiga, belajar bangun sebelum subuh untuk beribadah dan berdoa. Dulu masih memasak air, masak nasi subuh-subuh. Saya masih kecil, orang tua saya. Ya, jadi sampai di sini kuliah kita metode TCL, Teacher Centered Learning. Sekarang kita lanjutkan metode SCL, Student Centered Learning. Jadi mahasiswa yang menyampaikan materi di artikel jurnal. Sehingga kita dapatkan bagaimana rekayasa lalu lintas itu diaplikasikan dalam kehidupan teknik. Ya, demikian. Saya kira dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.